Mari kita berdoa. Firman-Mu kupegang selalu. Lagu ini mengajak kami berkomitmen sungguh-sungguh bahwa firman itu tidak hanya didengar, tidak hanya menjadi pemikiran, tetapi kami dapat melakukannya dan bermanfaat di dalam hidup kami, bahwa kami tidak akan kehilangan arah, kami tetap diberikan kekuatan, kami tidak mudah disesatkan, karena firman ini yang menuntun kepada jalan kebenaran dan kebahagiaan. Tolong ya Bapa kami memaknainya. Biarlah firman ini ketika kami akan membaca, merenungkannya, Roh Kudus menolongnya supaya kami mengerti dan kami diberi kekuatan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan, Engkau juga yang menolongnya supaya apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada saat ini firman yang akan kita baca dari 1 Petrus 4, mulai ayatnya yang ke-12, lalu disambung 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Petrus mulai pasal 4 ayat 12, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kita sambung ya dengan pasal 5 ayat 6. Mulai ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Kita aminkan firman Tuhan ini ya, amin. Amin itu artinya apa? Ya, demikianlah. Ya, sungguh aku percaya. Kalau kita doa juga dengan kata amin, berarti demikianlah sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kita membicarakan soal penderitaan. Sekarang temanya tidak asal menderita. Kenapa kita selalu diingatkan dengan tema, dengan perenungan tentang penderitaan? Karena tidak ada seorang pun yang luput dari penderitaan. Kita gak usah bermimpi bahwa jadi orang Kristen itu hidupnya senang terus. Jadi orang Kristen itu hidupnya berlimpah ruah harta benda. Badannya sehat terus. Tidak ada yang musik, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membenci, dan seterusnya. Pokoknya happy deh, sukacita. Ini Kristen yang begitu itu adalah Kristen yang sedang mimpi. Mimpi di siang bolong. Kenapa? Kenyataannya enggak ada. Semua makhluk menderita. Semua manusia, agama apapun, pasti mengalami penderitaan. Pasang surut kehidupan ini yang tidak mungkin terelakkan. Kalau begitu, tinggal kita memaknainya. Memaknai itu apa sih? Memaknai itu berarti memberi arti. Melihat manfaatnya. Mencoba untuk merenungkannya. Dalam suasana seperti itu, apa tujuan Tuhan untuk saya? Tidak asal menderita. Kalau saya renungkan tema ini, berarti ada banyak penyebab orang menderita. Ada banyak penyebab kita jadi susah menderita. Saya udah sering mengatakan penderitaan itu paling banyak tuh dibuat sendiri. Dibuat sendiri, apa misalnya contohnya? Contohnya, kita lalai untuk melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Masa muda kita tidak manfaatkan dengan baik. Tidak sungguh-sungguh belajar. Orang lain sekolah. Orang lain menuntut ilmu, kita mah tidur sampai siang. Ada PR tidak dikerjakan. Gak naik kelas. Tidak mau melanjutkan sekolah. Akhirnya kita hanya punya pekerjaan yang kasar, yang berat. Kehidupan kita kemudian menjadi sulit dan susah. Salahnya sendiri. Tadi pagi saya melihat ada video TikToker gitu ya, musim TikTok. Keren sekali. Ada seorang anak yang masih duduk di SMA, anak laki loh. Jadi dia bangun jam 1. Bangun jam 1. Ini keren. Dia menyiapkan segala sesuatu. Ternyata dia bikin kue. Ada kue donat yang saya lihat ya. Entah ada gorengan apa lagi seperti pangsit dan ada beberapa macam. Dia ngadonin ya sendiri. Lalu di video itu diberi capture, diberi judul keterangan. Anak ini adalah anak yang ingin sebetulnya punya uang untuk jajan, untuk sekolah. Sesudah membereskan segala sesuatunya, jamnya itu dikasih tahu ya.
Dia kemudian ambil wudhu, dia sholat dulu. Dia seorang muslim. Melanjutkan pekerjaannya. Sesudah itu sebelum jam 5 dia makan sahur. Padahal bukan bulan puasa. Ini puasa sunnah katanya. Sesudah melakukannya, lalu dia merapikan segala sesuatunya, kuenya dibawa dan dia sekolah. Dijual kepada teman-teman sekolah. Ini video ternyata sudah viral, udah 15 juta orang yang nonton. Dan semua komentar-komentarnya kagum sekali. Kamu anak yang soleh, masa depanmu cerah, kamu bakal jadi seorang pengusaha, dan seterusnya. Itu nada-nada ya. Lihat ya. Jadi dia mempersiapkan dengan baik, melakukan segala sesuatu. Mungkin orang melihat menderita, iya. Yang lain sedang nyenyak-nyenyaknya tidur jam 1. Tetapi ia sudah bangun, sudah bekerja. Menyiapkan segala sesuatu. Membuat kue dan akhirnya juga dibawa ke sekolah. Ada penderitaan. Ada kesulitan yang ia alami saat itu. Tapi dampaknya luar biasa. Banyak orang, jutaan orang yang mendoakan dia supaya menjadi orang yang berhasil dan sukses. Cara kreatif yang justru kata para netizen gitu, ini perlu dicontoh oleh generasi muda yang tidak hanya rebahan dengan handphonenya, yang tidak hanya main game terus, tetapi ada sesuatu yang dirintis, diusahakan untuk masa depan yang baik. Nah, orang bisa menderita oleh karena ia tidak melakukan kewajibannya menyiapkan dengan baik. Tetapi ada orang yang menderita pada saat ini, tetapi untuk sesuatu masa depan yang lebih baik. Nah, disinilah sebetulnya kita tidak harus mengasihani diri sendiri. Oh iya ya, saya menderita. Saya orang yang paling susah di dunia ini. Nggak ada yang perhatian saya. Nah, kalau kita punya mental yang seperti itu, selamanya juga kita akan merasa saya orang susah. Tadi yang pertama ya, penderitaan itu bisa dibuat oleh diri sendiri. Penderitaan itu ini termasuk bisa dibuat oleh diri sendiri, termasuk adalah keinginan kita yang terlalu berlebihan. Ada orang yang ingin populer, ingin hebat, tapi nggak kesampaian. Akhirnya ia kecewa dengan dirinya sendiri. Akhirnya menyiksa diri, bahkan tidak banyak juga atau banyak juga yang bunuh diri. Oleh karena merasa gagal. Harapannya, keinginannya melampaui apa yang dia ada. Sama ya kalau kita punya keinginan juga yang mungkin berlebihan untuk diri sendiri. Kita ingin nih anak cucu kita memperhatikan setiap bulan kasih gaji kepada kita. Tapi enggak terjadi tuh. Anak-anak sibuk sendirian. Mereka sibuk dengan usaha pekerjaannya, dengan keluarganya. Akhirnya kita lihat orang lain. Yang lain mah enak ya. Setiap bulan anak-anaknya setor. Setiap bulan kasih duit. Tapi anak gua mah kagak gitu. Harapannya terlalu tinggi. Lalu akhirnya ia merasa, oh, saya mah orang tua yang paling malang. Yang paling susah. Itu sebetulnya dari harapan kita. Coba kalau orang tua berpikir, ya sudah memang betul tugas dan kewajiban saya ketika anak-anak masih kecil merawat, memelihara sampai besar. Perkara dia mau ingat, mau enggak, terserah dia. Tapi saya akan hidup sesuai dengan tanggung jawab saya yang Tuhan berikan pada saya. Bebaskan dengan rasa itu dan kita akan merasa, iya ya hidup ini indah. Tidak perlu lihat orang-orang lain dan seterusnya membandingkannya. Lalu kita merasa jadi orang yang paling susah. Jangan begitu, gitu ya.
Ini ada yang dibuat sendiri. Yang ketiga, ada penderitaan itu akibat ketidaksukaan orang lain. Jadi banyak yang kita lihat dalam hidup kita atau mungkin kita alami. Kita berbuat sesuatu yang baik. Tapi karena kita melakukan yang baik, orang lain kok jadi terganggu. Kita menolong orang, orang lain jadi tersinggung. Kita menegur orang karena kita kasihan kalau dia melakukan terus-menerus cara itu akan mencelakakan, kita jadi dimusuhi. Nah, penderitaan yang ketiga ini yang seharusnya kita harus renungkan nih. Bahwa menjadi orang Kristen sebetulnya dekat sekali dengan penderitaan. Mungkin kita tidak berbuat sesuatu yang keliru, yang salah. Tidak berbuat yang jahat. Tidak berbuat macam-macam dengan tetangga kiri kanan baik. Kita tidak punya keinginan yang setinggi langit. Enggak. Kita menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi karena itu kita mengalami penderitaan. Rasul Petrus tuh mengingatkan di sini. Ayat 12 yang tadi kita baca pasal 4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nyala api. Nyala api itu identiknya apa sih? Nyala api itu adalah yang membakar, yang panas. Nyala api ini sebagai simbol kesusahan, penderitaan. Jadi jangan heran tuh, kata Petrus. Kalau kita menderita, kalau kita berada seperti ada di atas bara api. Oleh Rasul Petrus ini dipandang sebagai ujian buat memurnikan iman kita. Jangan heran, karena itu akan terjadi, kata Petrus. Nah, lanjutnya, sebaliknya bersukacitalah. Waduh, berat amat ya. Kita lagi digodok, lagi dipanggang, di bara api, di atasnya bersukacita, lalu beria-ria kayak gitu kan. Apakah itu yang dimaksud? Kalau kita dijahilin oleh orang lain, kita dibuat menderita, lalu kita mengatakan dengan jingkrak-jingkrak, haleluya, puji Tuhan, aku bersukacita oleh karena aku menderita. Apakah kayak gitu? Rasanya Makarios, sukacita yang kayak gitu bukan dengan mengekspresikannya seperti itu. Tapi di dalam hati kita akan mengatakan terima kasih Tuhan. Kalau ini memang harus kami tanggung. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Doanya jangan kemudian kita, Tuhan ajar mereka itu. Tuhan hukum mereka itu. Aku nggak salah. Dibuat jadi menderita kayak gini. Ini godaannya kayak gitu ya kan. Coba kalau kita dijahilin orang. Doa kita apa dalam hati kita? Doa kita untuk orang itu, tegur Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Yang dimaksud tegur dengan tangan kasih-Mu itu apa? Balas dia. Hukumlah dia. Wong aku nggak salah gitu kan. Nah, seringkali emosi kita tuh begitu ya. Tapi melalui firman Tuhan hari ini sebetulnya mau mengingatkan, kalaupun itu terjadi, kita pahami itu sebagai ujian dari Tuhan, ujian yang bukan tujuannya menghancurkan, bukan itu. Tapi tujuannya adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Iman kita semakin lama semakin meningkat. Jadi mestinya doanya adalah Tuhan, kalaupun ini terjadi, Tuhan kiranya mampukan kami untuk bisa menanggungnya. Jangan jauhkan kami daripadamu.
Jangan membuat kami benci terhadap orang itu. Tapi mampukan kami untuk bisa menyalurkan cinta kasih Tuhan pada saat-saat yang susah, pada saat-saat kita menderita. Nah, doa yang seperti ini sebetulnya akan menolong kita untuk melihat bahwa kita bukan orang paling malang. Bukan selalu orang itu yang kemudian kita doakan supaya celaka, enggak. Justru akan menolong kita untuk berbuat, untuk bersikap tetap baik terhadap orang-orang yang ada, orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Jadi, kalau Petrus mengatakan, kalau kita menderita, bersyukurlah ini karena kasih karunia. Kalau kita menderita karena melakukan perbuatan baik. Tapi jangan kamu menderita, ya, ayat 15, karena kamu itu sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Sayang sekali kalau orang Kristen menderita karena berbuat tindakan kejahatan. Di dunia menderita, nanti di alam sana ketika kita menghadapi penghakiman Tuhan, jelas-jelas menderita juga. Kita rugi banyak dong, gitu kan. Masa rugi di sini udah menderita, di sana menderita lagi. Nah, yang dibayangkan oleh Petrus adalah, kalaupun kita menderita di sini, penderitaan itu nggak seberapa. Dibandingkan nanti, ini sama seperti yang Paulus juga katakan, dibandingkan nanti dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu, nanti kalau disambung dengan pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11, itu kita memahami bahwa dalam suasana situasi yang susah ini, ayat 7 itu ayat yang terkenal, maka kalau kita khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi artinya apa? Ketika ada orang lain membuat kita menderita, dan kita merasa khawatir, takut, berdoalah. Serahkanlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ia yang memelihara kita. Seorang ibu memelihara anak pasti dengan sebaik-baiknya. Memberikan yang terbaik, mulai dari rahim, mulai ketika kita merawat, menyusui, memberikan nutrisi, perawatan, kalau panas kita beri obat turun panas, kita ke dokter dan seterusnya. Itu seorang ibu. Apalagi Tuhan kalau memelihara kita. Pasti ia memelihara sedemikian rupa. Ayatnya yang ke-8, sadarilah dan jaga-jaga, lawanmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Jadi kita diminta untuk senantiasa waspada dalam hidup kita ini. Jangan lengah, termasuk lengah dalam hati kita ketika memberi peluang kita membenci orang-orang yang membuat hidup kita susah. Di situ sangat mudah iblis untuk masuk. Melainkan, kata Petrus, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi dengan iman kita yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan hanya sendiri kita yang menderita. Di seluruh dunia, dari awal kekristenan sampai hari ini. Bahwa setiap orang Kristen itu mengalami penderitaan. Jangan kemudian kita hanya mengatakan dan berfokus pada diri sendiri, oh saya orang paling menderita. Enggak seperti itu. Lalu Petrus mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemurahannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Ini luar biasa ya. Bahwa Yesus itu tidak membiarkan kita sendiri. Tetapi dia yang akan melengkapi. Sekali lagi melengkapi, berarti kitalah yang harus berperan. Bukan kita dibebaskan dari penderitaan. Kita yang harus menghadapinya. Nanti Tuhan memberi kelengkapan itu. Dia akan melengkapi, lalu meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Ini diperlukan iman yang teguh. Karena berhadapan dengan penderitaan, kesulitan hidup, orang akan goncang, orang akan goyang.
Nah, tetapi di situ janji Tuhan mestinya kita pegang. Dia itu tidak membiarkan, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kita. Sehingga kita mampu berhadapan dengan berbagai macam kesulitan. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya tidak asal menderita, kita harus bisa melihat, memaknai penderitaan itu untuk apa. Kalau dikatakan sebagai ujian, maka kita harus semakin dewasa. Penderitaan itu dipandang cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Tidak asal menderita. Penderitaan itu harus kita terima kalau kita melakukan yang baik. Ketika menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kita. Tidak asal menderita. Bahwa kita punya tujuan jelas. Bahwa kita melakukan kehendak Tuhan dan kita menjadi saksinya. Kalau kita menderita, itu bukan asal-asalan menderita. Jadi manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita yang mudah terkena penderitaan, jangan dibuat-buat penderitaan itu. Jangan karena kesalahan kita. Jangan karena kejahatan kita. Jangan karena keteledoran kita, kemudian kita jadi menderita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita menderita karena namanya, karena kebenaran, karena kesaksian, maka Petrus, Paulus, dan rasul-rasul lainnya, saya kira mereka akan mengatakan berbahagialah. Oleh karena upahmu besar di sorga. Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada setiap kita yang melampaui, bahkan jauh melampaui penderitaan yang kita hadapi saat sekarang. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.